Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan dan diberi umur, dan saya terima kasih kepada Bapak IR Wiwit Heru Lambang, titelnya MCS, sudah mengajar mata kuliah Teknoprismeochip 1. Saya ingin presentasikan UTS saya berbentuk video. UTS Tekno 1 Patrizal Sani, NIM 17 14 32 10 12, Teknik Informatika, Universitas Bayangkara Surabaya. Goal setting atau target tujuan merupakan sebuah alur usaha atau bekerja yang sudah sesuai rencana, terperinci dan berada dalam kendala yang kita buat jauh-jauh hari untuk keinginan atau impian yang kita rencanakan. Manfaat goal setting memotivasi kita untuk bekerja lebih baik dan bersemangat belajar memaksimalkan peluang yang ada dalam mendisiplinkan diri kita agar rencana goal setting sebuah usaha kita bisa meyakinkan dan siklus. Cara melakukannya selalu belajar dengan pengalaman yang kita dapat saat bekerja atau berusaha, berbanyak pengetahuan ilmu bekerja atau bidang usaha yang dijalani, tidak mudah putus asa, dan banyak kompetitor supplier kita agar kita mengambil harga terendah. Training learning peran awal di pekerjaan. Semua pekerjaan saat kita graduate kita akan bekerja dengan proses pemahaman ini yaitu di saat kita sudah memahami tentang job semakin cepat atau semakin baik, semakin cepat pula mendapatkan kepercayaan di ruang lingkungan tersebut. Skill yang didapat merupakan yaitu kemampuan yang didapatkan akan melatih agar hasilnya bisa cepat menghasilkan solusinya, dan semakin banyak problem masalah itu akan memaksimalkan pengetahuan kita di bidang tersebut. Contohnya yaitu training, ketua pelaksanaan, developer memiliki software house sendiri. ABC sukses. Mindset, pola pikir merupakan tujuan untuk menentukan cita-cita atau keinginan kerja untuk berusaha untuk kedepannya. B. Praktik melakukannya. Strategi merupakan bagaimana kita melakukan untuk cita-cita atau keinginan yang kita rencanakan di dunia pekerjaan atau berwirausaha. C. Knowledge, pengetahuan atau pengalaman. Knowledge merupakan cara menerapkan pengetahuan atau pengalaman untuk rencana untuk kedepannya. Aset dan beban. Aset merupakan usaha kita yang menghasilkan e-commerce ataupun dapat kita kehidupan kita. Beban merupakan biaya tanggungan terhadap barang yang kita memiliki kehidupan kita, contohnya HP, rumah, mobil, tempat kos-kosan, laptop, motor, ATM, dan bisa banyak yang lain. Ini ada struktur contoh alur gasnya seperti kelas miskin alias gas orang miskin. Itu kerja ini tentunya perusahaan apa namanya
kenyamanan dan efektivitas orang mengenal kerjaan, dapatkan perusahaan yang seperti ini aliran atau aliran gas orang kaya atau berbeda-beda. Low quality employee, orang yang mendapatkan uang dengan cara bekerja kepada orang lain. Employee menjual waktu dan kemampuannya untuk memberikan dan value kepada bisnis atau organisasi orang lain. Self-employed biasanya mereka adalah seorang profesional yang memiliki keahlian tertentu lebih bebas daripada employee karena mereka menjadi majikan sekaligus bawahan sendiri, semua diatur dan ditangani sendiri. Seorang business owner memiliki kekuatan terhadap bisnis dan pekerjaan. Dia berhak memutuskan untuk mem-PHK pegawainya apabila tidak performa. Dia memiliki resiko yang jauh lebih besar dari employee dan self-employed, yaitu bangkrut. Investor, orang yang memperoleh uang dari uangnya yang diputar. Penghasilan seorang investor juga tidak dipengaruhi oleh waktu kerja yang diberikan, bahwa seorang investor bisa bekerja sama sekali dan uangnya yang bekerja untuk dia. Ada gambarannya seperti ini. Employee, self-employed, dan investor. Roadmap posisi saat ini saya bekerja di ojek online untuk memenuhi bayar kuliah dan kebutuhan itu dan saya juga biasanya menjual produk orang dan teman, seperti kayak barang yang bisa dijual kayak online shop, posting di sosial media saya seperti di IG, Facebook, Telegram, di sosial media, semua apapun itu yang bisa untuk akses untuk menjual secara cepat dan yang kita mau, harganya yang kita cocok, bisa COD atau kita kirim barang, bisa luar kota, bisa itu kan cepat. Saya misalnya digital marketing dari 1 tahun ke depan ingin membuat platform seperti perdagangan dunia digital, ingin membuat wadah di masa ini seperti mencoba perdagangan apapun yang bisa dijual di pasar offline dan target ketiga 3 tahun ke depan membuat aplikasi web seperti Holodoc. Kalau Holodoc di bidang kesehatan manusia, saya ingin membuat seperti dokter hewan. Visi saya membuat aplikasi dokter hewan menggunakan teknologi untuk memperluas akses pelayanan peliharaan hewan berkualitas dan mengoptimalkan memanfaatkan sumber daya kesehatan hewan dan membatasi terbatas di negara yang target ke 5 tahun depan mengenalkan aplikasi saya di negara yang luas seperti Indonesia dan ingin memajukan ekonomi di Indonesia dan wabah untuk bagi lulus S1 dokter hewan berpengalaman di bidang hewan di Indonesia. Misi dan visi saya di 1 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun ke depan, semoga bisa meraih cita-cita dan keinginan saya. Mohon doanya dan terima kasih untuk saya dan Pak Bibit untuk mengajar teknik. Terima kasih, saya berprestasi. Saya Ahmad Rizani. Selesai untuk presentasi untuk tes UTS saya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.